Jumpa lagi di channel kami JSC HNL di acara Tips Pengusaha Sukses bersama Lokos. Apa kabar Mas Lokos? I'm fine, baik-baik saja. Ya kita dibuat baik-baik aja. Beliau adalah pemilik perusahaan Alecem. Rame ya usahanya? Kalau untuk sekarang dikatakan rame ya belum, tapi ya bersyukur aja masih ada kerjaan gitu kan. Alhamdulillah. Ya semua tahu lah untuk situasi kayak gini, coronavirus ya. Pasti berimbas buat semua pengusaha juga. Enggak cuma pengusaha tapi semua masyarakat pasti mengalami ya. Iya. Dan kalau boleh tahu Mas, kok bisa namanya Alecem itu apa? Saya ralat dulu untuk kosakata pengucapan itu bukan Alecem. Alechem. Itu saya juga sulit juga untuk mengatakan awal-awalnya. Ya nggak apa-apa. Saya cari kata unik buat orang kalau yang saya pengen itu yang namanya susah. Nah itu untuk sekarang yang tertanam pada orang-orang mau cari konveksi saya pasti itu yang sebutannya susah. Nah itu malah itu kata-kata yang tertanam ke pribadi orang-orang itu sendiri. Punya ciri khas gitu. Nah, gitu. Asal muasalnya. Itu bahasa mana Mas? Planet Mars atau? Planet jauh ya. Itu kata dari Ibrani. Nah itu Alechem itu artinya kedamaian. Nah dari itu saya berharap apa yang saya lakukan sampai detik ini itu membawa kedamaian untuk saya pribadi dan orang-orang di sekitar. Seperti itu. Sudah berapa lama Mas buka Alechem ini? Kalau lama sih belum ya. Saya ini sudah mau berjalan 4 tahun. Berjalan 4 tahun. Ya baru 3 tahun kemarin Februari 2021. Ya baru masih dikatakan pengusaha baru, masih belajar juga. Tapi selama itu di kota ini sudah banyak pelanggan gitu ya, yang sering buat lagi, besok buat lagi, continue. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya masih ada. Masih ada, tapi ya semua itu pasti butuh pengorbanan apa yang harus kita lakukan untuk apalagi kita buka, cara omong kasarnya tuh buka lahan baru. Nah gitu kan. Nggak mungkin kalau di awal kita langsung dapat customer, dapat ini pelanggan kita harus yang cari dulu, istilah lainnya jemput bola lah Mas. Gitu, jemput bola entah itu secara offline dan online. Jadi untuk akun Alechem ini bisa didapatkan di Instagram, ada. Untuk sekarang kita masih mainnya Instagram, Facebook sama WA kita sendiri aja ya. Gitu. Baik. Dan selama ini Mas dalam usaha ini apakah ada mungkin kendala gitu ketika proses pembuatan, mungkin permintaan konsumen yang terlalu rumit atau bagaimana? Gitu. Kalau semua kendala pasti ada ya, itu mungkin. Tapi kendala terbesar yang sekarang dialami itu nggak ada anggaran. Nah, itu jadi produksinya entah dari kaos dan lain-lain pasti menurun. Anggarannya dipotong semua sama itu makhluk COVID itu. Nah itu jadi nangis kan. Everybody's crying. Everybody cry. Begitu. Kalau di Alecem ini apakah Mas Lokos ini mengerjakan sendiri semua proses atau ada tim atau bagaimana itu? Untuk sementara masih, kalau untuk di manajemen masih saya pribadi, tapi ya alhamdulillah masih sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk beberapa orang. Masih kecil, telaten. Apakah ada rencana mungkin kedepannya untuk mungkin Alechem bisa jadi konveksi terbesar di Indonesia atau sampai Yunani kuno? Itu rencananya apa Mas? Pasti Mas, pasti. Ya, setiap pengusaha mungkin individunya pengen usahanya lebih maju, lebih besar. Pasti doa dan harapannya seperti itu.
Tapi ya tergantung dari kita juga yang menjalankan. Gitu. Kita mau kerja keras untuk usaha kita ya pasti timbal baliknya seperti itu. Tapi kalau mau nyantai-nyantai terus apa adanya gitu ya usaha juga mengikuti hasilnya apa adanya. Ya kan? Gitu. Kalau harga berapa Mas untuk per kaosnya? Kalau untuk kita di bidang konveksi untuk selamanya masih fleksibel Mas. Harga terus fleksibel, bisa dikatakan fleksibel. Nanti kita terpengaruh di kuantiti jumlah produksi. Terus nanti kalau kita bermain sablon, berapa warna sablon, kita masih pakai sablon yang manual. Karena yang saya ketahui, mungkin banyak orang tahu kalau sablon manual itu masih kualitinya masih bagus untuk jaminan mutu. Sekarang juga masih kalau untuk dikatakan sablon tetap manual. Kita pakai juga pasti salting untuk selama itu. Jadi belum ada patokan harga begitu ya untuk belum. Untuk harga nanti kita kan pasti ketemu dari rembugan ya Mas ya. Rembugan nanti desain seperti apa, jumlahnya seperti apa, nanti kita baru ketemu harga. Seperti itu. Fleksibel lah Mas. Apakah ada ini Mas bonus gitu kalau misal konsumen buat berapa itu lebih dari 10 atau berapa hari itu berapa? Ratusan atau ribuan Mas, jangan 10. Pasti, kalau bonus pasti itu adalah salah satu buat kepuasan pelanggan lah, ya kan? Kepuasan customer gitu. Ya kita kasih yang terbaik lah, gitu kan. Ini Mas bahan-bahan buat sablon itu? Kalau kita untuk sampai sekarang pengerjaan paling kencang kan main kaos. Main kaos kita nanti pakai bahan katun. Tapi nanti tergantung customer maunya gimana, mau bahannya lebih tebal atau pakai yang standar. Nanti harga juga berbeda. Itu ada berbagai macam-macam bahan juga. Tapi kalau untuk pakai tinta sablon kita pakai plastik sablon. Suka dukanya apa Mas selama usaha ini, mungkin di proses pembuatan atau? Kalau suka dukanya kita kalau mau berusaha jangan ngomongkan mimpinya dulu, ngomongkan sukanya dulu. Kita kalau mending nggak pribadi saya ngomongkan elek dulu, jeleknya dulu ya. Kita harus antisipasi dan lain-lain. Tapi kita ngomongkan jelek, tapi terus jangan nggak dilakuin. Karena namanya usaha tetap dilakuin. Itu karena kalau dukanya gitu ya kalau pas sepi orderan, ketemu pelanggan yang riwil. Sering Mas ketemu yang riwil? Oh sering, tapi kan bagaimana kita ngomong pelanggan biar tetap nyaman kerjain di kita. Nah itu sangat membutuhkan sekali yang namanya soft skill. Soft skill bagaimana kita untuk bicara ke pelanggan dan lain-lain biar dia yakin dan gitu, tahan dulu emosi, ya kan. Kita ikutin aja alurnya. Gitu. Saya cari jalan tengah, hasilnya yang bagaimana, yang dipingin bagaimana, seperti itu. Kalau selain itu Mas mungkin kendala ya kita bermain dengan mesin, yaitu problema mesin kalau pas ada problem gitu kan. Kita mengetahui mesin ada problem pas kita lagi bekerja. Kalau kita nggak bekerja nggak mungkin tahu kenapa mesin itu. Nah itu biasanya nanti menghambat proses produksi. Memang nggak pernah dipanasin gitu kalau mesin? Wah, ini motor aja tetap servis Mas, gitu kan. Nanti kita berhubungan dengan mesin ya, ada kendala apa kita nanti panggil teknisi dan lain-lain lah. Gitu. Itu terus yang sering itu nanti kalau kita ketemu pelanggan yang minta kain yang warna aneh-aneh, nah itu kan sering susah. Stok di toko pun juga biasanya kalau warna-warna yang aneh-aneh gitu itu stoknya nggak terlalu banyak di toko kita sendiri gitu kan. Kalau untuk warna-warna itu aman. Jadi
hitam, dongker, marun, abu-abu itu aman. Gitu. Terus apa ya problemnya itu? Ya itu yang lebih besar kalau nggak ada orderan. Itu Gitu. problem semua mas. Nah, problem semua gitu, nggak ada orderan pusing, gitu. Nggak ada kerjaan pusing ya. Tapi bagaimana kita cari orderan itu? Baik. Dan selama ini motivasi mungkin dari mas sendiri atau dari sesama pengusaha mungkin untuk bisa survive gitu apa? Kalau yang namanya usaha pasti ada namanya naik dan turun ya mas ya. Nah itu tetap pasti semua mengalami ya. Kalau pas lagi enak-enaknya wah happy ya, namanya usaha sendiri, dilakuin sendiri, ada hasilnya itu Marem kepuasan tersendiri lah. Tapi kalau pas lagi di bawah kita bagaimana untuk tetap tekun, terus cari motivasi untuk mendapatkan orderan lagi. Kita misal untuk sementara kan seringnya kan ada orang mau bikin kita buatkan. Nah, nanti kita bikin pre-order sendiri gitu, nanti kita masukkan online. Sebenarnya bagaimana agar asap tetap ngebul gitu mas, jangan terus pas lagi di bawah terus kita terima nasib aja, terus dia menunggu orderan datang sendiri, jangan. Misalnya kalau tetap ubet lah ubet. Nanti kita lebih kencengin ke promosi lagi. Nah, misalkan kalau untuk sekarang kalau di saya pribadi, kalau orderan yang paling kencang itu kan dari dinas ya, pemerintahan gitu ya. Jadi sering dapat order. Gitu. Nah, berhubung sekarang lagi corona gini kan anggaran kepotong buat seperti itu nah kita terus nanti kayak kemarin juga pusing, waduh yang gini orderan jelas kepotong, nggak ada orderan dari pemerintahan. Nah, kita nanti carilah lubang untuk masuk ke komunitas, masuk ke acara-acara kampung dan lain-lain seperti itu. Kita pre-order kaos ke online shop kan gitu mas. Bagaimana caranya lah. Kalau pelanggan sendiri kebanyakan orang tua apa anak muda gitu? Semua usia bisa mas. Bisa. Nanti baru kalau misal ada acara apa tetap bikin seperti itu. Komunitas apa tetap bikin seperti itu. Semua menyangkupi lah kalau gitu. Sejauh ini apakah ada rencana mungkin untuk membuat brand sendiri atau buka distro gitu? Emang mas, kalau untuk kita bikin label sendiri itu sementara belum. Belum. Kita masih fokus ke produksi dulu. Sambil belajar lah mas gitu. Kita sambil lebih cari relasi untuk ke arah sana. Untuk sementara belum. Tapi pengen. Apalagi kan saya juga suka ya namanya clothing gitu suka. Tapi untuk sementara ini masih kita kita bikin produksi yang berkualitas, kita deadline aman. Nah gitu kita masih menguatkan itulah. Baik. Apakah ada rival begitu atau pesaing gitu mas dibuat? Kalau dikatakan rival banyak mas, ya kan? Tapi saya nggak pernah menganggap itu sebagai rival atau musuh gitu loh. Yang namanya rezeki ya pasti dari atas sudah bagi sendiri. Kalau dipikir secara logika ya mas ya, kaos ya, kaos dipakai orang kan nggak mungkin cepet habis. Memang makanan gitu ya, masih awet. Satu orang punya 12 kaos gitu ya udah awet. Tapi kok dia pakai logika aja kok tetap ada yang order. Nah buat apa tetap saking banyaknya gitu, tapi tetap ada. Rezeki selalu ada. Amin. Masalah pesaing itu gimana mas? Apakah anda menurunkan harga atau bagaimana, memberikan bonus atau apa? Kalau strategi seperti itu untuk saya pribadi saya menjamin mutu dan kualitas saja. Nah itu nanti berbanding dengan pelanggan sudah tahu kualitas seperti ini, tetap seperti ini, pelanggan nggak mempersalahkan harga.
gitu. Dia mending keluar agak sedikit tapi kualitasnya bagus daripada keluar agak murah tapi kecewa. Seperti itu. Pelanggan untuk sementara ini tetap memikirkannya seperti itu. Kualitasnya Ya, nomor kualitas satu. dulu nomor satu. Bagaimana tetap produksi yang terbaik lah buat pelanggan kan gitu. Saya lebih mengutamakan itu, enggak terus kita bermain apa yang kita turunkan lebih gini-gini enggak. Nah, itu seperti itu. Oke mas. Terus tips-tips buat mungkin untuk yang pengen memulai usaha di konveksi ini apa mas? Kalau untuk di usaha, untuk pribadi teman-teman sendiri apa usaha yang suka lah. Ya kan maksudnya di luar konveksi. Yang penting disukain dulu, ditekunin, jangan ngomongkan di awal modal. Kalau modal tuh menurut saya di kesekian kalinya. Kalau modal bisa dicari mas, utang iso, ya kan? Ya kan? Yeah. Utang bisa. Yang terpenting tuh bagaimana